Halo semuanya, selamat bertemu lagi di kuliah Teknologi Protein. Kita sudah memasuki kuliah yang ke-5. Kita masih di bagian dasar dari teknologi protein, yaitu mempelajari tentang struktur protein. Akan saya share slide-nya. Ya, tentang struktur protein. Di kuliah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang asam amino, bagian dasar dari struktur protein. Nah, sekarang kita akan beranjak ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke struktur primer dari suatu protein. Kalau dilihat di sini, struktur primer kita akan melihat seperti ini rantainya. Jadi kalau masih ingat dengan sintesis protein di biologi sel, bahwa ada sintesis protein di ribosom, kemudian menghasilkan protein dalam bentuk asam amino yang bergandengan membentuk suatu rantai. Sukan ini disebut dengan struktur primer. Perubahan atau penggantian asam amino pada struktur primer dapat bersifat fatal bagi fungsi suatu protein. Ini contohnya struktur primer dari human insulin atau insulin. Jadi kita akan melihat rantai-rantai ini yang seperti manik-manik adalah asam aminonya. Kemudian membentuk ada jembatan-jembatan sulfitnya. Seperti inilah bentukan sederhana dari struktur primer suatu protein. Ada cara lagi seperti ini menggambarkannya. Kemudian kalau ada jembatan-jembatan penghubungnya diberi garis seperti ini. Masih ingat kan ya kode-kode ini masih menggunakan kode asam amino dengan 3 huruf. Struktur primer insulin pertama kali ditemukan oleh Frederick Sanger. Dari awal menemukannya itu menggunakan reaksi ya. Jadi fluorodinitrobenzen direaksikan di gugus amin. Kemudian dihidrolisis dengan parsial menggunakan asam atau protease lipid. Kemudian campuran peptida dipisahkan dengan gel 2 dimensi dengan kertas kromatografi. Pada struktur primer ini ada penggunaan yang cukup banyak digunakan pada saat itu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang disusun sebagai pohon filogenetik berdasarkan urutan asam amino sitokrom C. Fitz dan Margolius berhasil mempelajarinya dari bakteri sampai mamalia. Akhirnya terciptalah filogenetic tree yang sederhana pada saat itu untuk membedakan antara hubungan kekerabatan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Ini teknik yang sudah cukup lama digunakan tahun 67. Numbers on branches, this represent estimated numbers of mutational change in genes. Jadi ini memperlihatkan berapa perbedaannya antara yang ini ke sini misalnya kuda dan donkey ada berapa perubahan di asam amino di bagian tersebut. Ini masih contoh lagi ya yang memperlihatkan antara molekular filogenetik, hubungan kekerabatan antara satu makhluk berdasarkan dengan tadi asam amino. Nah, ini ada yang cabang-cabang yang di sini branch-nya memperlihatkan berapa perbedaan-perbedaannya antara yang satu dengan yang lain.
Dari hasil analisis asam amino tersebut ditemukan bahwa manusia memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan kera dan jauh dengan neurospora. Ini di sini ya, neurospora. Ini manusia, sudah jelas ya kalau itu dari sekarang dengan sequence yang lebih modern kita juga mengetahuinya. Tapi pada zaman itu diketahui dengan cara seperti ini. Angka menunjukkan asam amino yang berbeda pada sekuens asam amino terhadap titik cabangnya. Misalnya perbedaan jumlah asam amino pada sitokromo ayam dan kupu-kupu. Ini cukup lumayan jauh antara ayam dan kupu-kupu. Dari situ branch-nya, ini dari ayam, di sini kemudian berapa perbedaannya ini dihitung. Dari branch-branch-nya itu akhirnya ditemukan 30 asam amino. Nah, saat ini hubungan kekerabatan cukup melihat dengan melihat sequence asam amino ya. Jadi dari sini akan kelihatan berapa perbedaan-perbedaannya. Kalau tanda bintang misalnya di sini asam amino identik, kalau ini tanda ini adalah homolog. Protein-protein dengan fungsi yang sama dan asam amino yang mirip disebut homolog. Pada sekuens asam amino terdapat daerah yang terlestarikan atau conserve yang mengandung asam amino yang penting untuk aktivitas dan fungsi protein. Ini sama ya, bagaimana bekerjanya mirip dengan kalau asam nukleat. Jadi hanya sekuensnya di sini adalah protein. Di sini. Oke, itu adalah tadi kode-kode untuk struktur primer, tapi tidak sesederhana itu. Kalau yang di gen itu memang semua linear seperti itu. Tetapi kalau yang di protein akan ada struktur yang lebih kompleks. Nah, setelah ke primer, kita ke sekunder. Ini adalah dari insulin ya. Jadi bentuknya kalau di strukturnya akan seperti ini. Kenapa menjadi seperti ini kita akan lihat pelan-pelan. Apabila rantai asam amino berputar, maka akan membentuk helix alfa. Ya, jadi dari tadi rantai manik-manik berputar membentuk helix alfa. Salah satu ciri yang unik dari struktur helix adalah posisi rantai samping yang menyerupai daun pohon cemara ke bawah dan keluar dari putaran helix. Helix dapat berputar ke kanan atau ke kiri. Struktur helix ini pertama kali ditemukan oleh Linus Carl Pauling yang mendapatkan Nobel Kimia pada tahun 1954 untuk penemuan tersebut. Ya, 54 ya sudah ya masih agak ke sini ya, agak baru. Nah, ini tadi ini alpha helix dan ini beta sheet atau lembar beta. Ya, nanti saya terangkan lagi. Jadi helix alpha itu karakternya lihat, pelindung dapat fleksibel atau keras tergantung jembatan sulfitnya. Contohnya pada keratin, rambut, bulu burung, kuku, tanduk, dan sebagainya. Sedangkan lembar beta itu sifatnya lembut atau fleksibel, itu pada sutra. Kalau dilihat dari sini ya, jadi tadi sudah berputar-putar rantainya. Kalau yang ini membentuk lembaran-lembaran alfa. Ya, tidak terlalu jelas, tetapi ini memberikan gambaran bagaimana ini semakin kompleks. Jadi yang struktur primer yang rantai tadi, kemudian berputar-putar, kemudian bergabung menjadi struktur tersier dan kuaterner, akhirnya lebih kompleks. Nanti kalau lihat di software-nya, di
bioinformatik akan bisa melihat ini. Nah, bagaimana mempresentasikan suatu protein? Itu ada berbagai macam modelingnya. Jadi kalau di softwarenya itu bisa kita minta barbon atau flash out yang ini tergantung fungsinya ya. Kalau ini kan melihat secara keseluruhan bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, kalau ini akan terlihatan nanti kalau ada bagian yang dapat berikatan satu dengan yang lain. Ini lebih sederhana, stick figure out. Jadi ini digambarkannya seperti ini ya. Jadi kalau barbon itu bayangkannya kalau manusia kerangkanya seperti ini, kalau flash out ini bagian orang keseluruhannya, dan kita tahu sudut-sudutnya ada di mana. Kemudian stick figure out, kita akan tahu secara garis besar bagaimana. Nah, ini yang tadi digunakan adalah komik. Menurut saya lebih menarik sih bagaimana bentuknya, cuma kita harus tahu prinsipnya seperti apa. Nah, ini kalau kita mau bandingkan bagaimana representasi protein-protein. Ya, itu tadi gambaran tentang struktur primer dan sekunder dari suatu protein. Nanti selanjutnya kita akan ke tersier dan kuartener. Ini primer sudah ada fungsi penggunaannya. Nanti dalam struktur sekunder itu juga sangat berpengaruh dalam fungsinya. Salah satu contohnya adalah nanti saya berikan link di jurnal tentang protein infeksium atau prion yang karena perbedaan tadi struktur bisa menjadi infeksius gitu ya. Demikian kuliah yang kelima tentang struktur protein. Silakan mengerjakan tugas dan kuis yang sudah ada. Selamat belajar dan tetap semangat.